Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita sambil bangkit berdiri, bersuka dalam Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya nih, kira-kira dalam seminggu ini kalian udah melakukan kesalahan apa aja sih? Nah mungkin nih, beberapa dari kalian ada yang mungkin sempat malas belajar, sempat melawan orang tua, sempat mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah adik-adik, semoga kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kalian itu ya. Kakak harap kalian selalu meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sambil merenungi kesalahan-kesalahan kita, mari kita menaikkan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terus
marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyah. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah huk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Marilah kita mendengarkan epistel pada pagi hari ini, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Anak-anak, Alkitabnya tolong dibuka, kita sama-sama membaca ya. Inang dari sini membaca dan anak-anak di rumah. Inang akan membacakan, coba dengar ya. Yang ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sungguh beruntung karena kita memiliki Tuhan yang selalu berada di dekat kita, yang selalu melindungi kita di saat kita sedih, di saat kita senang. Tuhan selalu berada di dekat kita. Adik-adik, sebelum kita mengakui pengakuan iman rasuli kita, mari kita naikkan pujian, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Selalu berada dalam naungan-Mu.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita seperti di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, mari kita rendahkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih di mana ya Tuhan pada pagi hari ini kami berkumpul dengan anak-anak-Mu di tempat ini untuk mengadakan kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang jadi bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ke 10, yang demikian bunyinya: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Yang dimaksud oleh Daud ialah sejak seseorang masih di dalam kandungan, prinsip dosa sudah ada di dalam orang itu. Oleh karena itu saya juga seorang berdosa di dalam sifat hati nurani saya. Kita dapat melihat sifat dosa sudah tumbuh pada bayi sekalipun. Letakkan seorang anak bersama anak lainnya dalam satu tempat bermain. Kalau anak itu belum cakap berjalan dan berbicara,
Ia tidak akan menyampaikan dan meminjamkan mainan itu kepada temannya. Bahkan ia akan merebut mainan kepunyaan kawan bermainnya. Anak itu terlalu muda untuk berdosa. Tetapi prinsip dosa dan benih dosa hidup serta tumbuh dengan subur dalam dirinya. Dan pada suatu ketika ia akan berbuat dosa oleh sebab adanya benih dosa di dalam dirinya itu. Yohanes melukiskan dan mengutuk dua kesalahan cara berpikir. Yang pertama, ada orang yang berkata bahwa ia tidak berdosa. Hal ini dapat menggambarkan seseorang mengatakan bahwa ia tidak mempunyai tanggung jawab terhadap dosa. Kita bisa mempersalahkan dosa-dosa kita pada lingkungan kita, atau ada yang menyesatkan kita. Yohanes mengatakan bahwa kalau seorang berdosa, maka pernyataan maaf dan pembenaran diri tidak relevan. Satu-satunya hal yang dapat dalam keadaan seperti itu adalah kerendahan hati dan pengakuan yang jujur kepada Allah dan jikalau perlu kepada manusia. Kemudian Yohanes mengatakan hal-hal yang mengagumkan kita, yaitu kita dapat tergantung pada Allah di dalam kebenarannya untuk mengampuni kita jikalau kita mengaku dosa-dosa kita. Alkitab penuh dengan janji-janji belas kasihan kepada manusia yang datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Seperti tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam kenyataannya tidak berdosa, menjadi gusar kalau disebut dosa. Dalam bahasa Yunani untuk dosa adalah hamartia. Pada mulanya kata itu dipakai dalam kegiatan panah memanah, mempunyai arti tidak mengenai sasaran. Hamartia, kegagalan mencapai sasaran. Dosa adalah kegagalan untuk menjadi suatu sebagaimana mestinya. Apakah kita ini anak-anak yang baik sebagaimana mestinya? Apakah kita ini anak-anak sekolah minggu sebagaimana mestinya? Pribadi sebagaimana yang diharapkan, semuanya sama dengan kita, adalah berdosa. Dan itu mencakup kita semua. Yohanes mengutuk yang baginya dosa tidak lagi menjadi persoalan. Ia mengutuk orang yang meniadakan pertanggungan jawab bagi dosanya. Ia mengutuk seseorang yang bahkan tidak pernah menyadari bahwa ia adalah seorang berdosa. Hakikat dari kehidupan Kristen adalah pertama-tama menyadari dosa kita dan kemudian pergi kepada Allah untuk memohonkan pengampunan yang dapat meniadakan masa lampau dan bagi pembersihan yang dapat menciptakan masa depan baru. Setiap orang Kristen dituntut untuk mengaku dosa setiap hari, karena dengan syarat itulah janji pengampunan dosa itu diberikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah ya Tuhan kami semua anak-anak-Mu ini, kami supaya berani mengaku dosa-dosa kami, dan supaya kami minta diampuni oleh Bapa akan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami semua anak-anak-Mu itu supaya menjadi anak kami yang jujur dan anak yang rajin beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, puji Tuhan banget ya adik-adik. Kakak harap kalian bisa mengerti
dan bisa menerapkan firman-firman yang sudah kalian dengarkan tadi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita naikkan pujian, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ke sesi pengajaran dan bagi kelas. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak kalian. Oke adik-adik, dadah!